Seorang wanita ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di bathtub kamar mandinya sendiri. Diduga sang wanita ini terpeleset hingga menemui ajalnya sendiri di sana. Penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi? Dalam video ini kita akan membahas kasus yang sudah cukup marak di Indonesia. Yuk langsung saja kita cek videonya, mari gas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Wanita ini sebut saja namanya Desi, usianya 23 tahun. Desi ini sangat terkenal di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Bukan hanya karena fakta kalau dia itu masih berusia 23 tahun dan tinggal sendiri di sebuah komplek apartemen yang cukup mewah. Namun juga Desi ini terkenal karena dia itu punya paras yang sangat cantik, ditambah lagi tubuhnya itu juga sangat bagus, sangat ideal, body goals banget. Udah pastilah si Desi ini menjadi objek pemandangan yang sangat-sangat manis buat laki-laki yang melihatnya. Nah, akun media sosial Desi ini penuh dengan pujian dari kaum Adam dan juga hujatan dari kaum Hawa yang cemburu dengan kecantikan dan kemolekan seorang Desi. Lingkungan apartemen tempat Desi tinggal ini bisa dikatakan cukup individualis. Ya, setiap tetangganya itu nggak saling teguran, paling cuma sesekali ketemu misalkan di komplek apartemen, saling papasan, cuma saling ngangguk, tapi nggak pernah saling kenal. Pengelolanya juga nggak mau ambil pusing nih, mau penghuninya bekerja apa, datang jam berapa, keluar jam berapa, masa bodoh. Yang penting uang bulanannya tetap lancar. Menurut petugas keamanan, Desi ini termasuk orang-orang yang sering keluar malam dan pulang di pagi hari. Nah, sebenarnya mereka nggak mau ambil pusing sampai suatu hari ada seorang tetangga yang tinggal di unitnya Desi. Dia mencium bau busuk yang semakin lama tuh semakin menyengat dari unitnya si Desi. Tetangga itu kemudian melapor ke petugas keamanan apartemen. Nah, segera setelah mendapatkan laporan, petugas apartemen ini bersama beberapa orang keamanan datang ke apartemennya Desi. Diketuk-ketuk, ditanya-tanya, "Ibu, ada apa di dalam? Ibu di dalam nggak?" Dan segera setelah mendapatkan laporan, beberapa orang petugas keamanan apartemen mengetuk-ngetuk pintu apartemen Desi. Tapi saat itu sama sekali nggak ada respon dari Desi. Dan akhirnya mereka ini berinisiatif untuk membuka pintu apartemennya Desi menggunakan sebuah kunci cadangan. Dan begitu mereka membuka pintu kamarnya Desi, bau busuk yang ada di dalam kamar Desi itu menguar keluar. Baunya tuh begitu kuatnya sampai beberapa orang petugas keamanan itu muntah-muntah. Nah, petugas keamanan yang masih mencoba bertahan, dia menutupi hidungnya ini sebisanya dengan baju. Dia coba memeriksa asal muasal bau yang ternyata dari kamar mandi unit apartemennya Desi. Dan ketika dia buka pintu, dia sangat kaget karena di situ dia menemukan sosok yang sepertinya adalah Desi dalam keadaan sangat-sangat mengenaskan di bathtub kamar mandinya. Kondisinya saat itu katanya air itu sudah berwarna coklat, terus juga yang namanya rambut, entah itu kotoran atau apa tuh udah tercampur aduk dalam satu bathtub. Nah, petugas itu langsung menelpon pihak yang berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan. Pihak yang berwenang itu sempat juga mengecek rekaman CCTV di apartemen tersebut untuk melihat nih kira-kira ini siapa ya, benar gak ini Desi, ada orang lain gak yang keluar masuk di apartemennya Desi. Nah, diketahui kalau kira-kira 18 hari yang lalu Desi ini kelihatan berjalan sempoyongan dari lobi lift itu masuk ke dalam lift. Nah, setelah itu Desi masuk ke dalam unit apartemennya dan dia nggak keluar-keluar lagi. Nah, diduga kuat saat itu Desi pada saat sedang mandi di bathtub, dia terpeleset dan jatuh, kepalanya terbentur di bathtub dan itu yang membuat Desi kehilangan nyawanya. Dan pihak yang berwenang dibantu dengan tim forensik kemudian mengevakuasi jasad yang diduga kuat adalah Desi ini ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin Desi ini sengaja dihilangkan nyawanya oleh seseorang? Saat dilakukan pemeriksaan, tim forensik mengalami beberapa kesulitan. Antara lain jasad Desi saat itu sudah dalam keadaan membusuk lanjut. Seluruh jaringan lunak di tubuhnya itu mulai dari kulit sampai organ dalam sudah mencair. Nah, pembusukan ini itu dipercepat, diduga kuat itu gara-gara saat itu Desi berada di bathtub dan pembusukan itu lebih cepat kalau berada di dalam air. Nah, diperkirakan saat itu Desi sudah meninggal dunia 2 minggu sebelum dilakukan pemeriksaan. Ada beberapa jaringan yang masih utuh ditemukan di situ, antara lain ada rambut panjang berwarna kecoklatan dan juga tulang belulangnya Desi itu masih utuh.
Saat itu dokter forensik hanya bisa membersihkan semua tulang Desi sebisa mungkin untuk mencari apakah ada tanda-tanda kekerasan di jaringan tulang. Karena tadi jaringan lunaknya itu semuanya sudah sangat membusuk, sudah mencair sampai tidak lagi bisa dinilai. Nah, pada saat itu ditemukan kalau tanda-tanda kekerasan itu di kepalanya Desi. Nah, tanda-tanda kekerasan yang bisa ditemukan di tulang antara lain itu adalah resapan darah, patahan, atau retakan. Dan saat itu pada kasus Desi, dokter forensik menemukan di bagian kepala ada retakan berbentuk garis. Retakannya itu memanjang dari kepala bagian belakang sampai ke dasar tengkorak. Nah, retakan tersebut dikelilingi dengan resapan darah menunjukkan kalau kekerasan ini terjadi sebelum kematian. Waktu dilihat pola retakannya itu sesuai dengan pola di mana kepala itu menghampiri benda. Nah, ciri khas pola retakan atau patahan pada tulang tengkorak di mana kepala itu menghampiri benda itu berbeda dengan jika benda menghampiri kepala. Misalkan orang itu dipukul di mana benda itu menghampiri kepala, maka retakannya akan menjorok ke dalam dan tulangnya akan patah berkeping. Sedangkan kalau kepala menghampiri benda, retakannya akan berbentuk garis semanjang, berpusat di satu titik lalu kemudian meluas. Waktu dilihat, setiap tulang belulangnya Desi itu sama sekali tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di bagian tulang yang lain. Tetapkan saat itu, sebab kematian Desi adalah kekerasan numpul pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan rusaknya jaringan otak. Dan dari pola luka di mana kepala menghampiri benda dan temuan di TKP, diduga kuat kalau Desi terjatuh di kamar mandi dan kepalanya terhantam di bathtubnya tadi. Dan hantaman yang cukup kuat itu akhirnya mengakibatkan Desi kehilangan nyawanya. Lebih-lebih saat itu tuh Desi sendirian tinggal di apartemennya dan dia nggak segera mendapatkan pertolongan medis. Misalkan saat itu Desi segera mendapatkan pertolongan medis, ada kemungkinan Desi masih bisa selamat. Gak cuman itu, dokter forensik juga menerima sampel berupa beberapa alat pemuas hasrat berbentuk alat kejantanan pria. Barang ini ditemukan oleh pihak yang berwenang di tempat tinggalnya si Desi tadi. Ditemukan ada beberapa di kamarnya dan beberapa masih tersimpan di lemari. Nah, saat dilakukan uji ultraviolet pakai lampu di beberapa mainan tersebut, masih terdeteksi adanya cairan tersebut. Sedikit informasi tentang uji ultraviolet tadi yang pakai lampu, mungkin beberapa dari teman-teman sering lihat lampu ini digunakan untuk mendeteksi cairan tubuh. Biasanya di film-film bertema investigasi kriminal. Misalkan disenterin gitu, ntar ada bagian yang menyala, oh ini ada cairan tubuhnya. Nah, cara kerja lampu ini tuh bekerja itu dengan memancarkan cahaya dengan gelombang tertentu. Zat-zat seperti cairan tubuh akan menyerap energi dari gelombang cahaya tersebut. Nah, hasilnya setelah energi itu diserap, maka akan terpancar cahaya yang dapat dilihat dengan mata. Nah, memang uji ultraviolet ini nggak spesifik bisa mendeteksi cairan tubuh. Benda lain seperti deterjen pencuci pakaian atau minuman soda, minuman berkarbonasi juga bisa menimbulkan reaksi yang sama. Tapi pada kasusnya Desi ini, waktu dilakukan pemeriksaan apusan terhadap beberapa bercak yang masih menempel di mainan tersebut, ditemukan ada jaringan epitel waktu dilihat di bawah mikroskop. Dan jaringan epitel ini adalah jaringan yang biasa ditemukan pada alat kelamin wanita bagian dalam dan juga di bagian mulut. Nah, beberapa mainan tersebut diduga kuat pernah digunakan dan belum sempat dibersihkan oleh Desi. Tapi ternyata temuan tim forensik ini hanya semacam awal dari temuan-temuan lain yang akan jauh lebih mengagetkan. Pihak yang berwenang kemudian menyelidiki lebih dalam dari kejadian yang sudah menimpa Desi yang sangat-sangat malang tadi. Mereka menggeledah seisi rumahnya Desi dan juga handphone dan perangkat lain yang dimiliki oleh Desi. Dari sanalah baru diketahui apa profesi Desi sebenarnya, bahwa Desi adalah seorang model dewasa. Desi ini menjajakan foto dan juga video vulgarnya melalui media sosial serta situs-situs dewasa. Dari situlah Desi mendapatkan penghasilannya. Waktu diperiksa di bagian lemari dan juga beberapa laci di meja kerjanya, terdapat beberapa foto vulgar koleksi pribadinya Desi. Sepertinya foto-foto vulgar itu disimpan Desi untuk koleksi pribadinya. Di handphonenya Desi selain banyak sekali foto, juga ada video-video yang serupa. Ada juga beberapa pesan yang diketahui itu dari langganannya si Desi. Jadi para pelanggannya Desi ini seringkali request kepada Desi itu minta dibuatkan foto seperti ini, dibuatkan video seperti ini, yang semuanya itu sangat-sangat vulgar. Tapi dari situlah akhirnya Desi mendapatkan penghasilan utamanya. Dan penghasilan itu nggak main-main karena saat itu dideteksi ada bukti transfer dan lain-lain yang jumlahnya sangat-sangat fantastis.
Ya nggak heran lah saat itu Desi bisa memiliki unit apartemen yang mewah di usianya yang relatif masih muda. Selain itu, pihak yang berwenang juga menemukan ada beberapa foto dan video di mana Desi itu melakukan semacam aktivitas dewasa dengan menggunakan alat-alat pemuas gairahnya tadi. Ini mengindikasikan bahwa Desi ini juga mempunyai satu penyimpangan seksual yang cukup serius. Nah, pihak yang berwenang kemudian mulai mencari-cari ini informasi lebih tentang keluarganya Desi. Setelah melakukan serangkaian pencarian, akhirnya pihak yang berwenang menemukan seorang perempuan, sebut saja namanya Tina, yang diduga adalah ibunya Desi. Tina ini tinggal di kota yang berbeda dengan penemuan jasadnya Desi. Waktu pihak yang berwenang menemui Tina, juga diberitahu bahwa Desi ini sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Tina hanya bisa menangis. Tina sambil terus menangis itu dia cerita bahwa Desi itu sudah lama tidak pulang ke rumahnya. Desi ini di keluarganya itu dua bersaudara. Desi anak pertama dan Desi punya satu orang adik laki-laki. Katanya Tina nggak lama sebelum Desi ini pergi dari rumah, adik laki-lakinya Desi ini pulang ke rumah sambil menangis. Dia bilang dia nggak mau sekolah, dia merasa malu sama guru sama teman-temannya. Adiknya Desi bilang dia tuh dirundung oleh teman-temannya. Penyebabnya adalah konten vulgar Desi berupa foto dan video sudah tersebar luas di media sosial. Dan teman-temannya si adiknya Desi ini nunjukin ke adiknya sambil ngetawain, lihat nih kakakmu nih jadi tontonan banyak orang. Ternyata saat itu Desi itu sudah mulai memperjualbelikan konten dewasanya di media sosial secara diam-diam. Waktu kabar ini sampai ke ayahnya Desi sudah bisa ditebak. Ayah Desi itu marah besar dan menyuruh Desi berhenti. Dan Desi ini tanpa malu-malu dia bilang dia lebih memilih menjadi seorang penjajah konten dewasa. Karena saat itu pembenarannya Desi di kuliahnya itu dia nggak begitu pinter. Dan nanti setelah lulus dia juga belum tentu dapat kerja. Kan ini lebih pasti. Dan saat itulah akhirnya Desi dalam keadaan sangat emosi memberi ultimatum. Kalau Desi nggak berhenti, maka Desi itu harus keluar dari rumah mereka. Dan sudah bisa ditebak, Desi memilih pilihan yang kedua. Tina saat itu kemudian bercerita, mereka sekeluarga sampai harus pindah rumahnya karena mereka tuh nggak tahan dengan omongan miring tetangga di sekitar mereka tentang perilakunya Desi. Setiap kali mereka keluar rumah, di lingkungan yang lama itu, di rumah yang lama, tetangga-tetangga selalu melihat mereka dengan tatapan jijik. Ini toh keluarga dari anak perempuan yang sudah menjajakan konten vulgar di media sosial. Saat itu Tina cerita bahwa setahun sebelum jasadnya Desi ditemukan, ayah Desi itu sudah meninggal dunia karena terkena virus 19. Ibu Desi bilang, sebelum meninggal almarhum bapaknya Desi ini sempat pesan, kalau bisa Desi itu dicari, suruh pulang ke rumah, bapak kangen. Dan Tina bilang, baru sekarang inilah saya bisa memenuhi amanah dari almarhum, yaitu membawa Desi pulang ke kami. Bagaimanapun, Desi ini anak kami. Apapun yang dia lakukan, apapun yang sudah dia perbuat pada keluarga kami, gak ada yang namanya mantan anak. Dari kasus Desi tadi, saya dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya berpikir baik-baik tentang konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Saat itu Desi menganggap keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang paling tepat bagi hidupnya. Tapi Desi nggak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya terhadap orang terdekatnya alias keluarganya tadi. Selain itu, lagi-lagi kita diingatkan kalau kematian bisa datang kapan saja. Desi ini masih muda, cantik, populer, dan secara materi dia berkelimpahan. Tapi saat kematian datang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan begitu pun juga dengan kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.